Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Ramadhani dari kelas 1 EPGSD dengan NIM 2001655. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikitnya mengenai materi fonologi. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah tahu apa sih itu fonologi? Kata fonologi berasal dari dua suku kata. Yang pertama itu fono dan yang kedua itu logi. Fono yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Atau dapat diartikan fonologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Tidak hanya sekedar itu, menurut referensi yang saya baca, fonologi merupakan cabang linguistik atau cabang bahasa yang mempelajari bunyi bahasa itu sendiri. Kemudian ada apa aja sih di dalam fonologi itu? Di dalam fonologi ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu fona. Fona merupakan ujaran yang bersifat netral atau tidak memiliki arti. Kemudian istilah yang kedua yaitu fonem. Fonem merupakan satuan ujaran terkecil yang memperhatikan arti atau makna. Kemudian istilah yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Artikulasi merupakan bagaimana kita mengucapkan atau melafalkan suatu bunyi bahasa. Namun di dalam artikulasi terdapat beberapa proses artikulasi. Yang pertama ada proses artikulasi labialisasi. Proses artikulasi ini dilakukan dengan cara membulatkan bentuk mulut. Kemudian proses artikulasi yang kedua ada palatilisasi, yaitu dilakukan dengan menaikkan bagian depan lidah. Kemudian yang selanjutnya ada velarisasi. Velarisasi ini dilakukan dengan cara menaikkan belakang lidah ke arah langit-langit lunak. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses artikulasi faringalisasi. Proses artikulasi faringalisasi ini dilakukan dengan cara menarik lidah ke arah belakang ke dinding faring. Kemudian ada istilah yang selanjutnya itu yaitu alofon. Alofon merupakan ragam atau variasi dari fonem itu sendiri. Kemudian ada apa lagi sih di dalam fonologi itu? Kemudian selanjutnya ada cabang kajian dalam ilmu fonologi. Cabang kajian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Fonetik ini terbagi ke dalam tiga bagian lagi. Ada fonetik organis, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Kemudian yang kedua itu fonemik. Fonemik juga terbagi menjadi dua. Ada fonemik suprasegmental dan fonemik segmental. Kita bahas yang pertama yaitu fonetik. Fonetik merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan arti atau makna. Kemudian tadi telah disebutkan bahwa fonetik terbagi menjadi tiga. Ada fonetik organis. Yang pertama fonetik organis yaitu bagaimana cara kita mengucapkan suatu bahasa atau bagaimana proses penyelidikan bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Kemudian yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini menyelidiki suatu bunyi dari aspek fisiknya atau aspek fisikanya, seperti suara getaran bunyi pada senar gitar yang dipetik. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini yaitu proses penyelidikan bagaimana telinga kita menerima suatu bunyi bahasa itu sendiri. Jadi kalau ditahapkan atau diurutkan yaitu fonetik organis, kemudian fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Kemudian cabang kajian yang kedua itu fonemik. Fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan arti. Kemudian jenis fonemik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fonemik suprasegmental. Fonemik suprasegmental ini dapat berupa perlambangan atau dalam kita mengucapkan
suatu bunyi bahasa terdapat nada, tekanan, intonasi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada fonemik segmental. Fonemik segmental ini tidak berupa nada seperti itu, tetapi fonemik segmental ini dapat bersifat tekstual. Kemudian selanjutnya itu ada klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi digolongkan menjadi dua, ada vokal dan ada konsonan. Pasti sudah tidak asing lagi dengan vokal dan konsonan ini. Vokal merupakan klasifikasi bunyi yang cara penyampaiannya itu di dalam penyampaiannya tidak ada hambatan atau tidak ada rintangan. Mengapa bisa disebutkan tidak ada rintangan? Kita contohkan A, I, U. Itu tidak ada hambatan kita dalam pengucapannya. Kemudian yang kedua ada konsonan. Konsonan pasti kita sudah tahu konsonan itu yaitu huruf selain huruf vokal. Namun konsonan ini dalam cara pengucapannya memiliki hambatan atau rintangan. Contohnya huruf R. Dalam penyebutan huruf R itu seperti ada hambatan udara yang keluar karena lidah yang bergetar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada organ-organ yang menghasilkan bunyi. Tidak lain yaitu alat ucap manusia. Namun tidak semuanya bisa atau dapat kita sebutkan organ-organ ini meliputi pangkal tenggorokan, rongga tenggorokan, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tukak, langit-langit lunak, dan langit-langit keras, serta gusi, gigi, maupun bibir. Sekian materi fonologi dari saya, namun sebelum itu akan saya contohkan dalam pengucapan kata arus dengan harus. Mungkin itu kedengarannya sama, tetapi sebelum kata arus di kata harus itu ada huruf H. Jadi kita jangan salah untuk membedakannya, karena kita sudah mempelajari